Oh, simbol-simbol yang ada di Mandau ini luarlah biasa, sangat-sangat luar biasa. Jujurnya ya, jika engkau mengamati secara spesifik, ya, secara detail, itu sangatlah luar biasa. Kita tahu yang ini, entah ini tua atau tidak. Nah, dan ini panjang sekali ya. Nah, Til Gumandil Gendewati, kau sudah melihat simbol-simbol tadi. Kalau yang kemarin membahas tentang indigo, yang jadi ingat film new release movie yang berjudul Wicked, penyihir. Nah, di situ ada tokoh-tokoh penyihir yang namanya Elphaba. Elphaba itu penyihir hijau. Nah, ada negeri Oz. Negeri Oz itu di mana Elphaba itu tinggal. Nah, film Wicked, ya, penyihir yang baru dirilis ini luar biasa. Persis keadaan Konoha, ya, persis. Jadi disitulah jika engkau mencari SP, sang penilih, sang kinasih itu, persis kan yang terjadi sama negerinya SP, Konoha. Jadi negeri Oz itu ceritanya negeri yang makmur. Ceritanya itu negeri yang makmur. Padahal kalau dilihat yang sebenarnya itu nggak makmur. Karena dikuasai sama penyihir agung. Nah, penyihir agung ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Ya. Penyihir agung ini bisanya cuma tipu-tipu, bikin kayak trik-trik, ya, muka raksasa yang gede keluar dari panggung, pakai mikrofon, pakai kemampuan elektronik, ya. Untuk menciptakan ilusi atau manipulasi itu dia membutuhkan kekuatan bantuan dari elektronik, komponen elektronik, ya, untuk memeriahkan pertunjukannya. Dia butuh spotlight, ya, dia butuh lampu spotlight, dia butuh komponen penggerak, sehingga menciptakan nuansa yang sangat mistis, ya. Nah, dia punya itu asisten itu si pengendali cuaca. Dia cuma bisanya itu sebenarnya mengendalikan cuaca saja, ya. Cuaca dikendalikan, yes, hujan hilang, hujan datang, ya. Tetapi dia sebenarnya di negeri itu tuh ada buku mantra-mantra, ya, kayak kitab leluhur zaman dulu. Tetapi nggak ada satupun yang bisa membacanya di negeri itu, kecuali si Elphaba itu tadi. Nah, singkat cerita, kamu tonton sendiri saja ya, itu movie-nya, filmnya. Di YT pun ada tuh singkat-singkat itu, ya. Itu sudah mewakili dari kamu nonton sendiri, sudah mewakili itu. Nah, si Elphaba ini ditarik
ya, sama si rektornya kampus itu, kampus penyihir. Ditariklah dia karena melihat kemampuannya dia, tapi belum terkontrol ini, ya, ditarik, dikasih fasilitas lah pokoknya, diseneng-senengin di situ, pokoknya kamu di sini diutamakan, sampai pada akhirnya tempat yang tepat, waktu yang tepat itu dipilih, dan akhirnya dipertemukanlah si Elphaba ditemani temannya yang namanya Belinda, anak orang kaya yang juga nggak punya kemampuan apa-apa di situ. Ya, si Belinda ini anaknya orang kaya yang nggak punya kemampuan, yang pengen belajar ilmu sihir itu tadi. Karena di kampus itu ada dua jurusan, jurusan sihir dan jurusan yang lainnya, yang multi lah, yang majemuk, yang jurusan ada pertanian, ada jurusan apa, banyak. Nah, ketika waktunya itu datang, ya, si Elphaba ini diajak ke tempatnya yang agung ini, yang pesulap yang tadi, yang memanipulasi. Sebenarnya nggak bisa itu dia menyihir. Disuruhlah Elphaba untuk membuka kitab itu dan membaca mantranya. Lalu dibacalah mantra sama Elphaba itu. Baca mantranya, dibacalah. Dan apa yang terjadi? Elphaba, si penyihir hijau ini, mampu membaca semuanya itu. Tetapi karena yang agung ini tadi, pemimpin ini tadi dari negeri Oz atau presidennya negeri Oz, ya, itu nggak kepingin ada hewan yang bicara, ya. Jadi dia nggak adil itu. Hewan itu kan minoritas di negeri Oz itu, hewan itu minoritas karena hewan itu mampu bicara. Jadi posisinya yang paling minor, low level itu hewan. Dia akan menyingkirkan itu orang-orang low level, hewan-hewan yang bisa bicara, yang mampu ngomong tentang sejarah, ya, supaya nggak ketahuan itu tindakan-tindakan presiden di negeri itu atau Oz yang agung itu, ya. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang di negeri Oz itu sebenarnya penuh dengan ketidakadilan, ya, dan itu turun temurun tuh, generasi-generasi itu, ya, penuh dengan ketidakadilan, generasi dari generasi. Nah, kalau yang tua-tua itu mati ya sudah itu sebenarnya, ya, yang tua-tua itu mati, sebenarnya negeri Oz itu sudah aman itu sebenarnya, ya, kayak penyihir yang sebenarnya bisa menyihir, cuma datangkan hujan, datangkan buang hujan, datangkan hujan, kayak pawang gitu loh. Itu kalau sebenarnya yang tua-tua itu kan tua-tua semua tuh. Belinda, Elphaba itu kan anak-anak muda. Nah, yang tua-tua itu mati aja udah, itu semuanya aman itu sebenarnya. Kenapa itu tidak aman? Karena ya masih itu generasi ke generasi, ya itu aja. Makanya ya nggak disalahkan lah jika pejuang dari Elphaba ini, perjuangan Elphaba. Elphaba termasuk kaum minoritas karena Elphaba ini orang yang lahir warnanya hijau, ya, sendiri itu hijau. Nah, balik lagi ke tadi, si Elphaba ini mampu membaca buku kitab kuno. Tetapi dengan dibacanya buku kitab kuno ini, semua prajurit itu disulap, ya, jadi disuruh untuk membuat prajurit itu tambah lebih kuat. Prajurit penjaganya ini ya hewan-hewan itu juga, hewan monyet.
Nah, artinya juga dia golongan kaum minoritas itu prajuritnya. Ya, sudah monyet, ya, juga bisa bicara. Jadi monyet lah. Kenapa itu diambil monyet sebagai prajurit? Ya, kamu tahu sendiri. Monyet itu kan kalau simbolnya ya, kalau yang baca serakah, karena yang juga pernah punya monyet gitu. Saking bencinya yang dengan monyet itu yang pelihara. Itu yang cekik pernah itu. Karena apa? Sudah dikasih makan, makan tuh pisang itu banyak itu, 3, 4, 5 ya. Wah, sininya sampai nyimpen makanan sampai banyak ya. Sini makanan, sini makanan. Nah, adiknya yang datang ngamuk dia, kakaknya yang datang ngamuk dia, ibunya yang waktu itu datang habis pergi capek-capek ngamuk dia, tanaman-tanaman diamuin semua. Wah, ini monyet ini sudah banyak membuat ketidakadilan ini. Ya, sudah dikasih makan, dikasih tempat yang nyaman, nggak di kandang, di dalam rumah, difasilitasi. Ya, tapi kurang ajar ini. Ya, nggak ada yang berani tuh dari ayah, ibu, kakak, adiknya yang nggak ada yang berani. Akhirnya yang datang, wah, yang diperlakukan sama dia, diamuk yang ya, datang tuh udah ditarik itu, waktu itu yang masih SMA, ditariklah tasnya, yang dibanting lah sama dia. Oh, yang cuma ngamatin aja, yang ngajak bicara itu mata ke mata. Kenapa kamu seperti ini? Sudah dikasih makan tapi ngalah ngeledek dia. Nah, yang sudah puncak sekali emosinya, yang cekik itu langsung yang banting itu. Habis itu takut sama ya. Lalu yang mengambil sebuah kebijakan untuk udahlah dikasih orang aja lah daripada membuat susah. Akhirnya dikasih orang ya, sama bapaknya yang suruh ngasih orang lain. Nah, lepas itu monyetnya, dikasih orang lain lepas. Wah, ngamuk dia, lari ke rumah-rumah manjat tuh. Wah, ngamuk pokoknya. Digigit lah itu. Ada anak SMP waktu itu, digigit kakinya sama dia. Akhirnya dibunuh dia. Ya, langsung ditembak. Nah, itu kenapa di negeri Oz itu monyet sebagai simbol prajuritnya. Ya, prajuritnya yang menjaga keamanan si pemimpinnya OS itu, presidennya OS itu. Nah, itu sama El Papa dibacain mantra dari buku apa ya, kitab Gremete ya, apa itu, Gremete kitab ya kalau nggak salah. Bacain mantra, keluar itu sayap itu, monyetnya bisa terbang. Wah, ya mobilitasnya ya luar biasa dong ya. Wah, mobilitasnya. Sehingga ketika El Faba ini tahu rencana dari presidennya OS itu, bahwa rencananya akan memusnahkan orang-orang kecil seperti hewan-hewan yang bisa bicara itu akan dimusnahkan, dia nggak setuju, dia nggak mau. Lalu apa yang dilakukan mereka, kelompok mereka? Mengadakan pengumuman, hati-hati, hati-hati dengan penyihir jahat. Hati-hati dengan penyihir jahat yang warnanya hijau. Hati-hati. Dia jahat sekali. Dia sudah mencuri buku, kitab tentang masa lalu leluhur dan membacanya. Sehingga dia membuat prajurit-prajurit itu keluar sayapnya. Nah, itu. Jadi difitnah lah. Padahal dia orang baik. Karena hanya berbeda aja, tidak dari golongan mereka. Karena kulitnya hijau dan mampu membaca buku mantra itu, sehingga kekuatan sebenarnya itu adalah miliknya dia. Dan raja yang sebenarnya adalah si Wicked ini tadi, penyihir jahat. Wicked itu kan penyihir jahat. Nah,
Makanya itulah kenapa yang bilang film itu sangat bagus. Karena ya, yang sebenarnya baik difitnah dia adalah orang jahat. Ya, difitnah dia orang jahat. Padahal dia hanya mau menghancurkan itu kepemimpinan si presiden yang lalu, yang OS itu, beserta kroni-kroninya yang udah tua semua itu, yang masih menduduki negeri OS itu. Ya, pikir dong, kau harus cerdas Telekomandel Gendawati. Makanya itulah yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual ya. Makanya engkau didominasi oleh informasi-informasi sehingga sebenarnya engkau nggak tahu yang sebenarnya. Itu gunanya kecerdasan spiritual, membaca manipulasi, ilusi, membedakan mana yang baik benar-benar dan mana yang sebenarnya tidak baik. Ya, penyihir agung, OS presidennya, ya, negeri OS itu sebenarnya nggak bisa jadi penyihir. Orang dia cuma bisanya trik sulap, ya, menggunakan bantuan tadi, spot lampu spot dan sebagainya. Justru El Papa yang bisa membaca itu, difitnahlah dia. Makanya terus engkau mengenal penyihir jahat itu warnanya hijau, padahal dia nggak jahat, tapi orang taunya itu jahat. Nah, satu pelajaran. Makanya pengalaman sedikit demi sedikit kamu kumpulkan Telekomandel Gendawati. Sedikit pengalaman, maka engkau akan paham. Dan ketika engkau paham kebaikan, kejujuran, keadilan yang sebenarnya, itu yang akan membawamu dalam kedamaian. Truly true peace. Ya. Peaceful sejati. Ya, itu. Tonton deh. Di YT aja, kalau keluar nonton kan mahal. Di YT ada itu short story-nya ya. Short story dibaca, dilihat, ditonton. Ya, kumpulkan. Ya kalau punya rezeki langsung. Ya. Pesan moralnya ini loh. Yang perlu itu pesan moral ini. Ya. Pesan moralnya apa? Rahayu, rahayu, rahayu.